saya akan membahas sedikit tentang karangan. Karangan menurut bobot isinya. A. Karangan atau karya ilmiah. Karya ilmiah atau dalam bahasa Inggris scientific paper adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Contoh, karya ilmiah pendidikan, paper atau karya tulis, praskripsi, skripsi, karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasar pendapat orang lain, tesis, karya tulis ilmiah yang sifatnya mendalam daripada skripsi, disertasi, karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih dengan analisis yang terperinci. Kedua, karya ilmiah penelitian. Karya ilmiah penelitian terdiri dari makalah seminar, laporan, hasil penelitian, dan jurnal. B. Karangan karya atau semi ilmiah merupakan karangan yang pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasa formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya. C. Karangan karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah sangat bervariasi, topik dan cara penyajiannya, tetapi isinya tidak didukung fakta umum. Ditulis berdasarkan fakta pribadi, umumnya bersifat subjektif, gaya bahasanya bisa konkret atau abstrak, gaya bahasanya formal dan populer. Karangan berdasarkan cara penyajian dan tujuan penyampaiannya. Yang pertama, karangan deskripsi. Karangan deskripsi merupakan karangan yang selalu berusaha melukiskan mengemukakan sifat, tingkah laku seseorang, suasana, dan keadaan suatu tempat atau sesuatu yang lain. B. Karangan narasi atau kiasan merupakan suatu bentuk tulisan yang berusaha menciptakan atau mengisahkan merangkaikan tindak-tindakan perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau yang berlangsung dalam suatu kesatuan waktu. Sifat karangan narasi. Satu, narasi ekspositoris atau narasi faktual, yaitu narasi yang hanya bertujuan untuk memberi informasi kepada pembaca agar pengetahuannya bertambah luas. Contoh, kisah perjalanan, autobiografi, dan kisah perampokan. Narasi sugesti atau berplot, yaitu narasi yang mampu menimbulkan daya hayal. Contoh narasi sugestif adalah novel dan cerpen. C. Karangan eksposisi. Karangan eksposisi merupakan wacana yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. D. Karangan argumentasi atau bahasa. Menurut Umuanah, karangan argumentasi ini merupakan karangan berupa uraian untuk membuktikan suatu kebenaran yang didasarkan pada proses penalaran penulis, yang akhirnya dapat disimpulkan. Tujuan utama karangan argumentasi adalah untuk meyakinkan pembaca agar menerima atau mengambil suatu doktrin, sikap, dan tingkah laku tertentu. Karangan campuran. Isinya dapat merupakan gabungan eksposisi dengan deskripsi atau eksposisi dengan argumentasi. Karangan persuasi. Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan membuat percaya yakin dan terbujuk akan hal-hal yang dikomunikasikan yang berupa fakta, suatu pendirian umum, suatu pendapat atau gagasan, ataupun perasaan seseorang. Persuasi dapat ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Satu, persuasi politik. Kedua, persuasi pendidikan. Tiga, persuasi advertensi atau iklan. Empat, persuasi propaganda. Pola susunan kerangka karangan. Yang pertama, pola alamiah. Pola alamiah memiliki dua pola. Pertama, pola urutan waktu, berarti karangan disusun berdasarkan urutan suatu peristiwa atau kejadian. Kedua, pola urutan luang, berarti pola penyusun karangan berdasarkan pada ruang. Dua, pola logis. Pola logis merupakan pola penyusun kerangka yang terbentuk dari hasil pikiran pengarang atau kelogisan berpikir pengarang dengan mengatakan gagasan dengan efek terbangun yang ingin dicapai. Pendekatan penulisan karangan. Satu, pendekatan realistis. Dalam pendekatan realistis, penulis dituntut memotret hal atau benda subjektif mungkin sesuai dengan keadaan yang dilihatnya. Dua, pendekatan impresionistis. Impresionistis adalah pendekatan yang berusaha menggambarkan sesuatu secara subjektif
Penulis bebas dalam memberi pandangan atau interpretasi terhadap bagian-bagian yang dilihat, dirasakan, atau dinikmatinya. Langkah-langkah menyusun karangan. Satu, menentukan tema dan judul. Kedua, mengumpulkan bahan. Ketiga, menyeleksi bahan. Keempat, membuat kerangka karangan. Dan kelima, mengembangkan kerangka karangan. Kesimpulan, karangan adalah bahasa tulis yang merupakan rangkaian kata demi kata sehingga menjadi sebuah kalimat, paragraf, dan akhirnya menjadi sebuah wacana yang dibaca dan dipahami. Karangan menurut bobot isinya terbagi menjadi karangan ilmiah, karangan semi-ilmiah, dan karangan non-ilmiah. Karangan berdasarkan cara penyajian dan tujuan penyampaian terbagi menjadi karangan deskripsi, eksposisi, persuasi, narasi, dan argumentasi.